I'm reaching out for your heart. You hold my life in your hand. Draw me closer to you. You're not the name in you. Nothing compared to the best. Where I can see you face to face. And on me is believing in truth. Oh, I'm reaching out for your heart. Hold my life in your hand. Draw me closer to you. You're not the make me with you. Nothing compared to the day when I can see you face to face. The longing is written in truth. Oh, come Holy Spirit, come Holy Spirit, follow me now. I need your anointing, come with your power. I love you, Holy Spirit, you captivate my soul. And every day I grow to love you more. Come Holy Spirit, come Holy Spirit, follow me now. Oh, I need your anointing, come with your power. I love you, Holy Spirit, you captivate my soul. And every day I go to love you more. I'm reaching out for your heart, hold my life in your hand. Draw me closer to you. You know that make me with you. Nothing compared to the day when I can see you face to face. I know me is written in truth. Oh, oh, oh. Come, Holy Spirit, follow me now. I need your anointing, come with your power. I love you, Holy Spirit, you captivate my soul. And every day I go to love you more. Come, Holy Spirit, follow me now. I need your anointing, come with your power. I love you, Holy Spirit, you captivate my soul. And every day I go to love you more. I'm reaching out for your heart, hold my life in your hand. Draw me closer to you, you're not that make me with you. Yesus Kristus datang dengan air, darah, dan roh. 1 Yohanes 5 ayat 1-12. Setiap manusia yang percaya bahwa Yesus adalah Kristus lahir dari Allah, dan setiap manusia yang mengasihi Dia yang melahirkan, mengasihi juga Dia yang lahir daripadanya. Inilah tandanya bahwa kita mengasihi anak-anak Allah, yaitu apabila kita mengasihi Allah serta melakukan perintah-perintahnya.
Sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya. Perintah-perintahnya itu tidak berat, sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangannya mengalahkan dunia, iman kita. Siapakah yang mengalahkan dunia? Selain daripada dia yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah. Inilah dia yang telah datang dengan air dan darah, yaitu Yesus Kristus, bukan saja dengan air, tetapi dengan air dan dengan darah. Dan rohlah yang memberi kesaksian, karena roh adalah kebenaran. Sebab ada 3 yang memberi kesaksian. Di dalam sorga, Bapa, Firman, dan Roh Kudus. Dan ketiganya adalah satu. Dan ada 3 yang memberi kesaksian di bumi, roh dan air dan darah, dan ketiganya adalah satu. Kita menerima kesaksian manusia, tetapi kesaksian Allah lebih kuat. Sebab demikianlah kesaksian yang diberikan Allah tentang anaknya. Barang siapa percaya kepada anak Allah, ia mempunyai kesaksian itu di dalam dirinya. Barang siapa tidak percaya kepada Allah, dia menjadi pendusta, karena ia tidak percaya akan kesaksian yang diberikan Allah tentang anaknya. Dan inilah kesaksian itu. Allah telah mengaruniakan hidup yang kekal kepada kita, dan hidup itu ada di dalam anaknya. Barang siapa memiliki anak, ia memiliki hidup. Barang siapa tidak memiliki anak, ia tidak memiliki hidup. Yesus datang dengan apa? Air, darah, dan roh. Yesus datang dengan air? Ya, dia datang dengan pembaptisannya. Air itu adalah baptisan Yesus oleh Yohanes Pembaptis di Sungai Yordan. Itulah baptisan penebusan yang menanggung segala dosa dunia. Yesus datang dengan darah? Ya, dia datang dalam rupa manusia dan dibaptis untuk menanggung segala dosa dunia dan membayar upah dosa dengan mencurahkan darahnya di kayu salib. Yesus datang dengan darah. Yesus datang dengan roh? Ya, Yesus adalah Allah, tetapi dia datang sebagai roh di dalam daging untuk menjadi juru selamat orang berdosa. Banyak orang tidak percaya bahwa Yesus datang dengan air, darah, dan roh. Hanya beberapa orang saja percaya bahwa Yesus adalah Raja segala raja, Tuhan segala Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kebanyakan orang masih meragukan, apakah Yesus sungguh-sungguh anak Allah atau anak manusia? Dan banyak manusia, termasuk para teolog dan hamba Tuhan yang lebih percaya Yesus sebagai manusia daripada sebagai Tuhan, Juru Selamat, dan hakikat yang mutlak. Tetapi Tuhan berfirman bahwa orang yang percaya bahwa Yesus adalah Raja segala raja, Allah yang sejati, dan Juru Selamat akan diperanakkan di dalam Dia. Mereka yang mengasihi Allah, mengasihi Yesus, dan mereka yang percaya kepada Allah secara sungguh-sungguh, mengasihi Yesus dengan cara yang sama. Manusia tidak dapat mengalahkan dunia. Rasul Yohanes berkata kepada kita bahwa orang yang sungguh-sungguh Kristen bisa mengalahkan dunia. Dan alasan mengapa yang setia bisa mengalahkan dunia adalah karena mereka memiliki iman kepada air, darah, dan roh Yesus. Kekuatan untuk mengalahkan dunia tidak bisa bersumber dari kehendak, usaha, dan semangat manusia. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku.
1 Korintus 13 ayat 1 sampai 3. Kasih di sini berarti Yesus yang datang dengan air, darah, dan roh. Di dalam Alkitab, kata kasih selalu berarti kasih kebenaran.
Kebenaran. 2 Tesalonika 2 ayat 10. Sebenarnya kasih Allah dimanifestasikan melalui anaknya yang tunggal. 1 Yohanes 4 ayat 9. Hanya orang yang percaya air dan darah saja yang dapat mengalahkan dunia. Siapakah yang dapat mengalahkan dunia? Orang yang percaya kepada penebusan dari baptisan Yesus, darah, dan roh. Di dalam 1 Yohanes 5 ayat 5-6 dikatakan, siapakah yang mengalahkan dunia selain daripada dia yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah? Inilah dia yang telah datang dengan air dan darah, yaitu Yesus Kristus. Saudara-saudara seiman, dia yang telah mengalahkan dunia, yang mengalahkan setan adalah Yesus Kristus. Ia yang percaya dalam dunia air, darah, dan roh. Yesus juga akan mengalahkan dunia. Bagaimana Yesus mengalahkan dunia? Melalui penebusan air, darah, dan roh. Di dalam Alkitab, air berarti baptisan Yesus. 1 Petrus 3 ayat 21. Yesus datang ke dunia ini di dalam daging. Dia datang untuk menyelamatkan orang berdosa. Dia dibaptis untuk menanggung dosa semua orang berdosa di dunia, dan dia mati di kayu salib untuk memperdamaikan dosa mereka. Darah pada salib berarti bahwa dia datang ke dunia ini dalam rupa manusia. Dia datang dalam rupa manusia untuk menyelamatkan orang-orang berdosa dan dibaptis dengan air. Karena itu, Yesus datang dengan air dan darah. Dengan kata lain, dia menanggung dosa dunia dengan air baptisan dan darah kematiannya. Bagaimana setan memerintah dunia? Setan membuat manusia meragukan firman Tuhan dan menanamkan benih ketidaktaatan di dalam hati mereka. Dengan kata lain, setan mengubah manusia menjadi budaknya dengan menipu mereka agar tidak mematuhi firman Tuhan. Tetapi Yesus datang ke dunia ini dan menanggung segala dosa manusia dengan air baptisannya dan darahnya di kayu salib. Dia mengalahkan setan dan menanggung dosa dunia. Itu terjadi karena Yesus Kristus adalah juru selamat orang berdosa. Dia menjadi juru selamat karena ia datang dengan air dan darah. Yesus menanggung dosa dunia dengan baptisan penebusan. Apa artinya Yesus mengalahkan dunia? Artinya dia menanggung segala dosa dunia.
Karena Yesus dibaptis untuk menanggung segala dosa dunia dan mati dalam keadaan manusia untuk menanggung segala dosa, Ia bisa melepaskan kita dari segala dosa. Karena Yesus dibaptis di Sungai Yordan oleh Yohanes Pembaptis, wakil manusia, segala dosa di dunia ditanggungkan kepadanya, dan Ia menyerahkan hidupnya di kayu salib untuk membayar hutang dosa. Karena Dia mati dan dibangkitkan kembali dari kematian, Dia mengalahkan kekuatan setan. Dia membayar upah dosa dengan kematiannya. Yesus datang kepada orang berdosa dengan air baptisan dan darah di kayu salib. Bagaimana Dia mengalahkan kekuatan setan? Melalui baptisannya, darah, dan roh. Rasul Yohanes berkata bahwa penebusan bukan hanya dengan air, tetapi dengan air dan dengan darah. Sebab itu, karena Yesus telah menanggung segala dosa dan membuang segala dosa kita untuk selama-lamanya, semua manusia yang berdosa diselamatkan dengan percaya kepadanya dan dengan setia kepada firman-Nya. Ketika Yesus datang ke dunia, Ia bukan hanya menanggung dosa kita, tetapi Ia juga menyelamatkan kita dari dosa dengan mencurahkan darah sampai mati di kayu salib. Dia menanggung segala dosa kita dengan baptisannya di Sungai Yordan dan membayar hutang dosa di kayu salib. Dan nubuat yang dikatakan dalam hukum Tuhan, upah dosa adalah maut, Roma 6 ayat 23, digenapi. Apakah artinya mengalahkan dunia? Iman yang mengalahkan dunia itu adalah iman dalam Injil penebusan yang dibawa Yesus dengan air dan darah. Dia datang dalam rupa manusia dan Dia memberi kesaksian tentang keselamatan dengan baptisannya dengan air dan kematiannya di kayu salib. Yesus mengalahkan dunia atau khususnya setan. Para murid Tuhan pada masa gereja mula-mula sangat berani menghadapi kemartiran dan tidak tunduk kepada kekaisaran Roma atau kasih kebenaran. 2 Tesalonika 2 ayat 10.